Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang gimana cara menghadapi orang yang ngegibahin kita. Ya, ini pertanyaan yang masuk dari Sinta Nur Fatimah dari salah satu komentar di salah satu episode. Dia bertanya seperti ini. Kak, gimana caranya menghadapi orang yang selalu ngegibahin kita di belakang, tapi kalau ke kita dia baik mulu? Ya, oke. Mari kita bahas gimana caranya. Nah, tapi sebelum itu, buat kamu yang mau dengerin podcast pengembangan diri untuk tema-tema, topik-topik tertentu, seperti gimana cara mewujudkan resolusi, bagaimana mengatasi overthinking, dan berbagai macam tema lainnya, kita sudah mengelompokkan judul-judul podcast sesuai dengan temanya, sesuai dengan playlistnya. Nah, kamu bisa dapatkan playlist-playlist tadi secara gratis. Kamu bisa tinggal klik link yang ada di deskripsi. Ya, nanti di sana kamu bisa milih tema yang mau kamu pelajari, dan di sana sudah ada kumpulan episode-episode pilihan dari kami untuk kamu bisa pelajari lebih lanjut. Oke? Semoga bermanfaat ya. Oke. Mari kita bahas pertanyaan tadi. Gimana cara menghadapi orang yang ngegibahin kita? Nah, untuk menghadapi orang seperti ini ya, atau menghadapi orang lain, itu kita harus ingat satu prinsip. Prinsip itu berkata bahwa kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain ucapkan. Itu semua adalah kehendak bebas mereka. Mereka bisa melakukan itu, ya. Begitupun juga dengan kamu kan. Kamu pasti bisa melakukan apa yang kamu mau. Kamu mau mikir apa, mau ngelakuin apa, mau ngomong apa, kan bebas gitu. Mungkin ada orang lain yang memberikan saran kepada kamu, aturan kepada kamu untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi kan ujung-ujungnya kembali ke kita gitu, kembali ke kamu. Kamu mau ngelakuin apa enggak gitu. Misalnya, kamu jangan lompat pagar ya gitu. Tapi kan tetap kendali penuh ada di kamu. Kamu mau lompat pagar pun juga ya keputusan kamu gitu. Oke. Dan even dengan keluarga sendiri itu ya kita nggak bisa kita kendalikan. Dengan pasangan kita nggak akan bisa kendalikan dia. Dengan anak kita nggak akan bisa kendalikan dia sepenuhnya. Mungkin kita bisa melarang hal tertentu, tapi kan kadang-kadang dia juga tetap ngelakuin gitu. Kita bilang, misalnya waktu itu saya sama anak saya bilang, jangan turun kasur ya gitu. Udah malam mau tidur. Dia turun aja gitu dari kasur. Ya kan tetap kendali ada di dia sepenuhnya. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain sepenuhnya gitu. Ya, jadi poinnya adalah kalau kita mencoba mengubah perilaku orang lain, itu kita sendiri yang akan stres. Jadi jangan mencoba mengubah orang lain karena itu akan membuat kita stressful, ya. Dan itu tidak bisa kita kendalikan. Dan ketika kita mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan, nah itu adalah satu sumber stres, ya. Jadi akan capek banget kalau kamu mencoba mengubah orang lain. Nah, maka dari itu, ketika ada orang yang ngegibahin kamu di belakang gitu ya, kalau dari saya pribadi, sarannya adalah cuek aja. Jalan aja terus selama kamu tahu apa yang kamu lakuin itu benar dan niatnya baik, ya. Apa yang kamu lakuin itu benar dan niatnya baik, tetap kamu lakuin. Gak usah terlalu musingin apa kata orang, apa gibahan orang kayak gitu. Tetap jalan aja terus. Kayak misalnya contoh, saya bikin podcast gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang ngegibahin di belakang, ngapain sih nih si Bordes nih bikin-bikin podcast gini, sok-sokan sharing, sok-sokan ngajar gitu. Misalnya ada yang ngegibah kayak gitu. Terus saya mengetahui hal itu, lalu saya memutuskan untuk berhenti bikin podcast. Mungkin saat ini podcast pengembangan diri tidak akan berjalan sejauh ini kalau misalnya saya ngedengerin apa kata orang, apa gibahan orang kayak gitu. Ya. Jadi saya tahu yang saya lakukan ini adalah hal yang baik, hal yang positif
yang bisa bermanfaat buat orang lain, ya udah. Selama kita tahu itu bermanfaat, tetap jalan aja. Nggak usah peduli apa kata orang gitu. Ya. Kecuali nanti kalau misalnya ternyata gibahannya yang dilakukan oleh teman kamu itu ternyata sudah mulai mengganggu kamu, sudah mulai merugikan kamu, dan mungkin sudah mencemari nama baikmu misalnya. Ini gibahnya kok makin lama makin bikin gosip dan bikin cerita-cerita sendiri yang mengada-ngada kayak gitu. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, saran saya kamu bisa ngobrol sama dia. Kamu bisa panggil dia misalnya, ngobrol dari hati ke hati. Kamu tanyakan apa yang dia lakukan, tanyakan apa niat dan maksudnya. Kamu bisa konfirmasi ke sana tentang niat kamu juga. Karena seringkali mereka ngegibah karena dia tidak memahami konteks sepenuhnya kayak gitu. Niat kamu apa? Kenapa kamu melakukan itu? Dan ketika kamu menjelaskan kenapa kamu melakukan sesuatu kepada orang tersebut, akhirnya orang tersebut bisa memahami kenapa kamu melakukan itu. Dan ketika orang paham, ya dia tidak akan ngegibah yang gimana-gimana gitu. Karena seseorang itu ngegibah gitu biasanya ya karena ada satu informasi yang gak jelas, lalu dibuat suatu asumsi, dibuat suatu cerita sehingga terkesan lebih menarik dan lain-lain, lebih seru kayak gitu. Akhirnya dia bikin aja kayak gitu. Maka dari itu, kalau memang udah mengganggu, ya udah kita ajak ngomong dan beritahu kenapa kita melakukan itu dan apa yang ingin kita tuju sehingga dia bisa paham. Ya. Tapi sejauh ini sih saya jarang banget sih kayak ngajak orang ngobrol untuk kenapa kamu ngegibahin aku dan lain-lain. Jarang banget sih. Menggunakan prinsip yang pertama aja saya udah cukup powerful banget saya rasa. Kita cuek aja dan tetap melakukan hal yang mau kita lakukan selama kita tahu itu benar dan itu bermanfaat buat kita, buat banyak orang. Ya tetap lakukan. Karena ujung-ujungnya nanti hasil pun akan berbicara. Akhirnya orang-orang tadi akan melihat hasil akhir yang kamu dapatkan dan juga akan respect dengan apa yang kamu lakukan. Mereka baru tahu nih, oh ternyata dia melakukan seperti itu untuk tujuan akhir seperti ini gitu. Jadi mungkin itu ya 2 cara yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi orang lain yang gibah di belakangmu. Yang pertama adalah dengan cara cuek ya. Kamu tetap jalan, tapi kamu harus pastikan niatmu baik dan yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat juga buat kamu dan banyak orang. Terus kalau udah mengganggu banget, mencemari nama baik, kamu bisa ajak ngomong dan kamu bisa saling memahami dan kamu pun juga bisa menjelaskan niatmu apa melakukan itu sehingga semuanya jauh lebih clear. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.